kalau hukum pidana itu, perbuatan itu dilihat niatnya apa. Kalau nabrak pakai mobil nggak mungkin niatnya itu Hmm. penganiayaan, pasti niatnya membunuh. Kalau itu tidak mati, nanti munculnya percobaan pembunuhan, bukan penganiayaan berat menimbulkan kematian. Ini aja sudah sedih saya, aduh, itu kalau di S1 aja udah nggak lulus tuh yang kayak gitu. Oke. Dalam 1 tahun yang dieksekusi di Singapura tuh 4. Di negara-negara Amerika yang katanya mbahnya HAM itu, dari 50-an negara 50 negara bagian apa 51, 50 negara bagian tuh 37 masih ada pidana mati dan di Amerika itu negara-negara bagian itu selalu ada eksekusi pidana mati. Jadi come on deh, jangan ini kan ada orang-orang untuk kepentingannya menjelekkan bangsa kita sendiri bahwa bangsa ini adalah bangsa yang tidak beradab, bangsa yang tidak tidak menghargai HAM. Ketika orang dipidana mati, itu dia melakukan apa? Dia melakukan yang sangat melanggar HAM untuk para korban dan keluarganya. Tentu berita-berita media seperti ini menjadi sangat penting ya. Semoga ini masih menjadi bahan membuat mereka risih gitu ya. Menurut mereka mudah-mudahan tercerahkan bahwa bahaya sekali. Syukur-syukur, aduh malu ya ada yang menyatakan begini. Apa ada rasa malu itu? Itu saya malah malu sendiri ngomong malu ini, jangan-jangan udah nggak ada. Hah? Sedih. Alhamdulillah, senang sekali kalau nggak belum koma. Dari kemanisan itu, dari kemanisan itu. Dari dulu kita ajarin semua. Oke, jumpa lagi di Back to BDM. Jadi kawan-kawan, kembali lagi saya hadir bersama salah seorang yang saya pernah wawancara pada tahun 2003 ya. Beliau adalah saya baptis ya, atau saya proklamasikan gitu, atau saya promosikan sebagai dokter pencucian uang pertama di Indonesia. Yang suaranya tetap kritis, suaranya tetap tegas untuk mencermati bagaimana penyimpangan-penyimpangan dalam dunia hukum di Indonesia. Itulah sosok yang akan saya wawancari pada hari ini. Banyak isu yang akan saya perbincangkan, termasuk isu soal amnesti yang cenderung diobral, ya. Kemudian juga berbagai praktek mafia peradilan yang jalan di tempat, gitu. Dan saya juga akan mencoba menggali dari mana sebetulnya negara yang oleh banyak orang sudah rusak parah itu harus diperbaiki. Termasuk juga seperti biasa menggali mimpi-mimpi sosok yang saya ajak ngobrol. Sosok yang saya ajak ngobrol kali ini adalah Mbak Yenti Garnasih. Mbak sehat? Alhamdulillah Masih sehat. doktor ya? Masih dokter. Dokter udah 20 tahun lebih. 20 tahun lebih? Nggak berminat jadi profesor? Oh, berkali-kali berjuang. Berjuang? Ya, Kenapa? ya ada halangan-halangan lah ya. Hah? Ada beberapa kali lah kendala gitu ya. Pernah juga ke dikti ternyata yang memeriksa bukan dari orang hukum, tadi dari kedokteran ya. Belum lagi di fakultas juga repot banget gitu ya. Udahlah, sudahlah malah profesornya yang ngambil orang-orang di luar kampus. Ya, itu pengakuan Mbak Yenti ya, bukan pengakuan saya. Memang banyak sekarang elit-elit politik mengejar guru besar gitu, mengejar profesor. Di mana-mana banyak profesor di elit di politisi. Tapi orang yang menurut saya sangat mendalami soal isu hukum justru terganjal-ganjal gitu untuk menjadi Oh guru besar. iya, Ya itulah Indonesia yang perlu kita benahi. Mbak, saya mau tanya terlebih ya, dahulu nih ya. Kalau banyak orang sekarang melihat ya bahwa Indonesia ini dunia hukum kita udah morat-marit. ya, Udah karut-marut lah, bahkan ada yang menyebut hukum itu ya diperdagangkan lah. ya, Ya, kasus Zaro Frikar itu kan menunjukkan ya. mafia peradilan yang sangat luar biasa. Kalau Mbak Yenti udah begitu lama menggulati dunia hukum, ya, dari mana ini mau diperbaiki sebetulnya negara ini? Ya, kita bicara penegakan hukum ya Mas Hmm, ini ya. Penegakan hukum kan ada satu hal penegakan hukum, satu hal pengembangan ilmu hukum. hmm, Jadi ini ada kampus, ini ada penegakannya. Di satu sisi nanti ada tujuannya itu untuk kedamaian kesejahteraan masyarakat dari kalau dari bidang saya kejahatan kan gitu ya. Kalau melihat ini, tapi bukan berarti hukum pidana itu
paling parah loh. Hmm. Perdata juga bukan tanpa ini. Ya, ya Iya. semua hukum lah saat ini. Iya, itu luar biasa gitu ya. Bahkan tata negara Hmm. bisa merubah umur dan Hmm. sebagainya. Hmm. Nah, konstitusi, nah itu jadi dari semuanya. Jadi kalau kita melihat terutama penegakan hukum, memperjuangkan hukum, kondisi Indonesia seperti ini. Ya, kita nggak bisa juga hanya mengatakan udah bingung dari mana memulainya, nggak bisa dong. Kita Hmm. harus mencari cara yang paling rasional, yang paling harus dijaga itu apa sih dari penegakan hukum. Kalau pidana itu kan dari mulai laporan dan kemudian jaksa dan hakim, nanti lapas. Itu adalah sistem peradilan pidana misalnya. Karena ini saya bilang pidana karena ada korupsi. Itu kan segala sesuatunya perdata juga bermasalah, tapi korupsi kan menjadi sangat penting untuk bagaimana kita mencapai tujuannya mensejahterakan rakyat sampai dengan rakyat yang paling tidak sejahtera. Harusnya gitu, rakyat yang mana? Ya rakyat yang paling sejahtera, yang paling tidak sejahtera harus disejahterakan gitu. Hmm. Nah, ya harusnya dari logika hukumnya, dari pemikiran filosofinya, ya harus dari Mahkamah Agungnya, harus Hmm. dari hakimnya. Ini udah fakta, sekarang udah sangat, apa sih istilahnya, udah sangat jelas bahwa kemarin ada ZR, ya Zaro udah Frikar. Zaro Oke. Prikar. Hmm. Sebelumnya juga banyak Hmm. sebetulnya kan, Nur Hadi. sekretaris ya Hmm. gitu. Belum lagi hakim KPT apa WKPT Bandung juga Hmm. ada, kan itu sudah banyak sekali. Nah ini yang harusnya dari sana. Kita nggak mungkin lagi pasrah atau ikut mengatakan bahwa apa ya, "Ah, ya dari mana? Udah susah dari mana?" Ya enggak lah, tetap ada sesusah apapun pasti ada, Hmm. yaitu hakimnya, Mahkamah Agungnya. Mestinya presiden sebagai kepala negara bisa membicarakan, bukan sebagai kepala pemerintahan, bagaimana sih apa ya, dinamika mereka melakukan profesinya sebagai hakim-hakim termasuk paniteranya. Hmm. Nah, jadi harus dari itu aja dulu. Karena gini, kita dulu dalam sistem peradilan pidana, kalau kita menghadapi penyidik yang sampai sekarang juga masih kedengaran tuh sedih banget ya. Orang-orang yang jadi korban terus mengatakan, "Aduh gimana ya Bu Yenti ya, soalnya penyidiknya 2 kaki." Aduh sedih banget deh. Artinya ke sana juga ini, ke sini, itu kan omongan masyarakat. Kemudian nanti jaksanya juga. Kalau penyidiknya begitu tapi jaksanya, kita masih berharap jaksanya mudah-mudahan aman gitu ya, amanah. Kalau jaksanya juga gitu, kita berharap pada hakimnya gitu. Hmm. Nah, jadi kalau kondisi sekarang kayak ini, saya pernah ngobrol dengan teman saya di Australia. Dia bilang, "Gimana keadaan Indonesia, Yenti?" Saya bilang, "Kalau Australia gimana waktu itu?" Australia waktu itu permasalahannya penyidik, kita cut. Terus beberapa negara masalahnya di JPU. Terus Georgia masalahnya di hakim. Hmm. Saya bilang Indonesia semuanya, waduh itu udah nggak ngerti deh kita. Sampai begitu mereka mengatakan, hah? Semuanya, artinya apa? Memang lembaga-lembaga ini kan sebetulnya kan saling menyaring. Kalau penyidikan nggak bagus disaring oleh JPU, JPU nggak bagus saringlah oleh hakim gitu kan. Nah sekarang kan kalau sistemnya horizontal itu kan ada eksekutif, ada yudikatif, ada legislatif, ada yudikatif. Ini kan sebetulnya kan saling bisa memberikan pengawasan ya berkaitan dengan misalnya penyidikan ya, untuk penyidikan. Meskipun itu adalah hak prerogatifnya presiden, sebetulnya kan untuk Kapolri, Jaksa Agung, waktu itu kan ada kan keterlibatan legislatif yaitu di fit and proper test. Artinya Hmm. itu kan sebetulnya langkah-langkah dalam bernegara yang tiga pilar ini untuk saling mengontrol, untuk saling saling semua mengingatkan, Hmm. bukan untuk saling kong kali kong di antara 3 lembaga itu. Oke. Jadi kalau Mbak Yanti lihat bahwa memang salah satu yang harus diperbaiki harus terfokus di Mahkamah Agung. Mulainya, Mulainya dari Mahkamah semuanya Agung. Semua, semuanya. tapi dimulai dari Mahkamah Agung. Artinya Iya, kan itu kan lebih pada filosofi berikan kami hakim yang baik ya. mhm, Hukum yang buruk pun bisa menjadi lebih baik gitu. iya. Tapi problemnya adalah mau dari mana pembenahan Mahkamah Agung itu? Ya gini, mungkin rekrutmen juga SDM penting. Karena gini, saya sering sekali TPPU ya, yang paling parah itu ya. TPPU itu 2002 kita udah undang-undangnya. Sampai sekarang saya boleh katakan, kalau saya memberikan keterangan ahli yang pas saya boleh memberikan keterangan ahli, terutama kasus yang nggak terlalu besar, itu kalau saya memberikan keterangan ahli di pengadilan terakhir itu di Papua, itu bisa 3 jam. Hmm. Bahkan di Jakarta yang bukan dari KPK, itu hampir 4 jam. Dan mereka mengatakan, maaf ya, ahli anggap aja memberikan kuliah. Artinya mereka tidak punya waktu untuk belajar something
very important, something new gitu. Ya artinya ini kan ada masalah nih walaupun mereka punya pendidikan yang di sana, tapi apa iya gitu ya. Jangan-jangan memang apa mereka terlalu capek ya. Saya pernah diundang jam 2 di Pengadilan Tipikor, tapi bukan kasus dari KPK, Pengadilan Tipikor, jam 2 siang sampai jam 8 malam, 9 malam tuh belum dipanggil. Ya, kemudian saya nggak mau mengundurkan diri, teman saya mau sampai 12:30 karena dia dari UGM kan pulang lagi. Besok saya dijadwal ulang besok pagi jam 9. Kebayang oleh saya, hakim yang jam 12:30 memeriksa, besok jam 9 sudah ada, terus gimana cara berpikirnya? Jadi di Mahkamah Agung itu juga banyak masalah. Jadi Hmm. mereka juga, kan jangan masalahnya dilihat bahwa mereka minta gaji aja kan Hmm. kemarin, tapi apa ya, marwah mereka pun ya tidak apa ya, tidak diletakkan pada sesuatu yang benar. Sering kita melihat hakim-hakim cari makan sendiri, artinya negara memang nggak menghargai. Mereka juga seperti tidak dihargai. Harusnya kan ada bagaimana anggaran yang mana mereka punya ruangan, mereka disiapkanlah makanannya itu bukan anggaran untuk mengeluarkan makanan yang entah itu dari mana, tapi ya paling tidak menjaga, dignity-nya mereka. Itu Hmm. aja enggak, banyak masalah. Belum lagi bagaimana yang kebanyakan ini kan, lewat paniteranya. Bahkan di Mahkamah Agung waktu kasusnya Ketua MA dulu dengan yang ibu-ibu itu yang dari Jogja ya kalau nggak salah hakimnya itu kan malah di tempat parkir. Padahal kalau kita masuk Mahkamah Agung jelas sekali, gede sekali, Hmm. jangan ini. Ya itu kayaknya kita sudah mulai, apa ya, jauh dari nurani gitu ya. Tulisan ya tulisan, tetapi nggak ada, nggak sampai kepada nurani-nuraninya. Jadi kalau mau ditanyakan ya masalahnya besar, tapi dulu waktu saya bicara dengan, dosen saya ya, ya senior saya lama menjadi asistennya, Prof. Andi Hamzah. Selalu memikirkan, Henti ini masalahnya hakim itu adalah pendidikan hakim itu sangat singkat. 6 bulan, berapa, 4 bulan apa sekarang antara 6 bulan, 4 bulan, terus sempat juga 3 bulan, naik lagi 6 bulan gitu. Kalau di Jepang itu setelah S1 diterima secara administrasi sebagai, sebagai PNS di Mahkamah Agung di kehakiman, itu kemudian dia pelatihan itu 5 tahun. Jadi mereka no need to degree gitu, Hmm. nggak memerlukan itu lagi karena apa, yang punya degree itu kan di kampus misalnya gini-gini, tapi mereka tidak, karena mereka ada pendidikan berkaitan dengan profesionalitasnya untuk menggali menggali apa ya, menggali asas-asasnya, kan mereka menggali. Mereka tuh ada sesuatu hal yang mereka lebih dari kita-kita, yaitu mereka itu, satu mereka punya kebebasan hakim. Terus kita punya asas bahwa hakim itu dianggap tahu akan hukum, kan gitu. Artinya buat apa hakim itu harus memahami memahami bagaimana filosofinya, bagaimana pedoman pemidanaannya, bagaimana mendalami. Sekarang untung alhamdulillah di KUHP kita tulis pedomannya. Jadi hakim harus, ini orang ini melakukan kejahatan itu riwayatnya bagaimana, itu harus dipertimbangkan dan nanti dimasukkan. Kalau lihat pertimbangan hakim yang terakhir bagus tuh waktu zamannya Pak Adi Handoyo tahun 1985-an lah. Ke sini nggak ada. Kalau dulu tuh pertimbangan hakim itu dari awal sampai bawah itu runut. Kita dari awal itu udah tahu bahwa ini akan pemidanaan, ini akan tidak. Kalau ini kan nggak sekarang, gini-gini, awalnya sepertinya pemidanaan, tiba-tiba balik di bawah. Hmm. Dan lebih parahnya lagi, yang saya tahu itu karena saya di Trisakti itu 15 tahun itu untuk memberikan judul pada anak-anak di bagian saya, yaitu bagian bagian praktek hukum, yaitu melihat putusan-putusan yang bermasalah. Ada banyak putusan yang di sininya itu adalah menghukum, di sininya adalah di bawahnya tuh nggak cocok gitu. Jadi Hmm. copy paste tuh masih ada. Oke, oke. Nah, makanya itu kan banyak masalah ya. Tadi Mhm, kan salah satunya adalah pendidikan hakim pendidikan yang, hakim. mungkin kurang gitu kan. Mhm, Kemudian cara ketidakkonsistenan dalam membangun argumentasi, pertimbangan iya. sampai kepada putusan gitu. Nah, kalau Mbak Yanti sarankan, apa yang harus dikerjakan oleh Pak Prabowo sebagai presiden yang mungkin baru, 2 bulan memimpin dan Ketua Mahkamah Agung Sunarto yang juga baru untuk membenahi ya, Mahkamah Agung ini kalau teoretiknya adalah harus dari mereka lah dimulai perbaikan. Apa yang Mbak Yanti mau sarankan sebetulnya? Ya mungkin ada ruangan ya, ruangan pertemuan mereka ya, apapun itu
yang mana Pak Prabowo sebagai kepala negara tuh Mhm, sangat terikat dengan adanya, eee, Ketua Mahkamah Agung. mhm, Contoh, gerasi yang dimohonkan gerasi itu presiden akan menolak atau menerima itu setelah mendapatkan pertimbangan dari Ketua Mahkamah Agung. Termasuk ini dalam rangka apa namanya, muncul legal assistance on mhm, criminal matters pun harus tahu. Karena apa? Mahkamah Agung ini dalam hal ini ya, Ketua Mahkamah Agung ini jadi berat. Karena apa? Presiden lebih berat lagi, karena presiden tidak mungkin sebagai kepala negara, tidak mungkin tahu kasusnya bagaimana, ya kan? Yang ini mau diminta pertimbangan bagaimana. Ketua MA juga belum tentu tahu kasus itu, karena kan itu yang nangani mungkin yang lain. Nah, ini harus ada pemikiran yang serius lah. Masa nggak bisa terus caranya gimana? Ya cari cara, mereka itu kan jadi pejabat, mereka itu, sudah ada anggarannya, mereka digaji dan sebagainya, ya mereka harus mencari cara mempersembahkan kepada masyarakat, "Ini loh hasil pemikiran kami," gitu, yang dulu kami itu menaikkan Anda sebagai presiden, menaikkan, mereka-mereka jadi anggota DPR, ya kan, kita supporting siapa yang bisa jadi hakim dan sebagainya. Nah, mereka harusnya mempunyai tanggung jawab kepada masyarakat untuk mereka berbuat sebaik mungkin. mhm. Dalam hal ini sekarang harus ada forum dialog, walaupun dialognya bukan presiden sebagai eksekutif. Bukan pemimpin eksekutif, tapi kepala negara. Kalau eksekutif tidak mungkin, karena itu bisa Mencampuri. mencampuri. Tetapi kan ada ruangan lain dan memang itu kan, sejajar ya, Mahkamah Agung, Presiden. Ya mereka harus bisa menciptakan itu, Iya, gitu. Mbak Yanti, saya pernah wawancara dengan Hakim Agung Asikin Kusumaatmadja ya, Iya dulu iya. yang memutuskan kasusnya Kedung Ombo gitu kan. Prof. Mhm. Asikin pernah mengatakan bahwa pada Iya. waktu itu ya, Mhm. mencari hakim yang baik gitu, sekarang makin susah. Sebastian Pompe gitu dalam bukunya soal runtuhnya Mahkamah Agung Mhm. juga mengatakan bahwa udah susah sekarang mencari hakim agung yang baik gitu. Artinya yang ada adalah yang mediocre atau yang Mhm. nggak baik gitu. Nah kalau kondisinya sudah seperti itu, apakah cukup saran dari Mbak Yanti dengan pendidikan, dengan dialog antara Ketua Mahkamah Agung dengan Presiden Prabowo sebagai kepala negara, apa nggak dibutuhkan sebuah langkah yang lebih radikal ya? Mhm. Georgia dia Mmm. berani untuk Oh me-recall ya. hakim-hakim agungnya dan kemudian merekrut hakim-hakim yang baru. Iya iya Gimana? iya. Ya of course ya, saya berapa kali menyuarakan itu. Don't hesitate ya, nggak usah ragu-ragu ketika ini ada catatan-catatan, ya udah cut gitu Mhm, kan, dan jangan ragu-ragu merekrut, kan gitu. Nah, kenapa Hakim Agung, kan Hakim Agung itu kan ya boleh dikatakan saya berapa kali terlibat diminta oleh Komisi Yudisial mhm, untuk memberikan, ditanya tentang seseorang track record-nya, terutama yang dari kampus gitu ya. Ya ada beberapa sejak awal ini, ada beberapa yang saya sudah nyata-nyata menyatakan ini bahaya, jadi juga. Artinya kan saya kadang-kadang, "Ah, untuk apa ditanya-tanya seperti ini?" Gitu. mhm, Itu saya mengalami. Saya alhamdulillah ada beberapa orang, masih memperhitungkan lah, artinya, ditanyain tentang, dia dapat, rekomendasi dari saya apa tentang orang ini. mhm, Itu beberapa kali orang-orang KY. Ya ada yang kemudian tidak terpilih, tapi ada juga yang terpilih padahal nyata-nyata gitu ya. Saya nggak tahu di mana bocornya gitu, bolongnya. Dan kejadian gitu ya. Jadi jadi kan itu tadi ada satu yang untuk Hakim Agung susah, karena susahnya kan ada 2 Mas. Memang nggak ada calonnya karena udah beberapa orang yang tercalonkan ini rusak semua, atau orang ini bagus, ada yang bagus tapi waktu pencalonannya karena kan melibatkan DPR, disitulah dia di-cut. Nah kita harus, selain mitigasi risikonya, kita juga harus betul-betul melihat di mana sih permasalahannya. Permasalahannya kan belum tentu, saya yakin masih ada hakim yang bagus ya. Kalau saya kira kalau Joshua dulu pernah sampai 99%, saya kira kita enggak lah, masih ada kok yang bagus-bagus itu mhm, masih ada. Tapi jangan sampai yang bagus-bagus itu, yang mungkin jauh di sana, itu juga tidak pernah tersentuh, jadi tidak ada kesempatan untuk mereka naik, jangan sampai seperti itu. Karena, bagaimanapun juga ya, saya itu agak, susah ya di sini itu misalnya bicara tentang polisi. Polisi merasa, "Kami kan polisi." Lah, mereka apa nggak sadar bahwa mereka itu dibayar oleh pajak rakyat. Mereka merasa, "Kami polisi, kami punya, gedung sendiri." Itu aneh gitu, kita nggak menyatu. Jadi menurut saya orang-orang yang menjabat-menjabat ini kayak tidak menyadari betul, bahwa
dia itu di sana tuh karena apa, dan oleh siapa Hmm. penganggarannya, oleh bagaimana peran masyarakat yang tentu saja tujuannya harusnya untuk masyarakat. Itu yang berat sekali untuk di disuarakan kepada mereka. Saya Hmm. pikir mereka mau nggak mendengarkan kayak gini? Mereka mau berpikir ke arah sana atau memang nggak bisa berpikir ke arah sana karena ada kepentingan-kepentingan lain. Menurut saya emang buruk sekali ya. Iya. Jadi memang orang kalau lihat berbagai apa, opini-opini soal dunia hukum gitu, atau jurnal-jurnal soal dunia hukum itu memang udah kelihatan banget ya, bahkan semua teori-teori itu sudah dipakai semua. Dulu ketika Orde Baru gitu, sebelum amandemen konstitusi, harus ada pemisahan kekuasaan kehakiman, menjadi lembaga yang betul-betul merdeka, tidak ada di bawah eksekutif, sudah dikerjakan. Lalu kemudian melibatkan komisi yudisial untuk, merekrut hakim agung dan mengawasi hakim agung. Sudah juga dikerjakan gitu loh. Sehingga orang mengatakan teori-teori itu udah habis sebetulnya. Tetapi ya masih begini gitu loh. Nah, apa yang sebenarnya salah dalam dalam sistem hukum di Indonesia khususnya di kekuasaan peradilan menurut Mbak Yanti? Kalau khususnya di hakim ya, itu banyak hal yang tidak sesuai dengan teori sebetulnya. Tidak sesuai dengan pengalaman-pengalaman negara lain. Misalnya, hakim ad hoc tipikor, itu kan seperti bukan ad hoc. Kalau ad hoc yang sesungguhnya itu adalah hakim direkrut karena memang misalnya berkaitan dengan ini ya, yang ZR. Ya bagaimana caranya tidak ada hakim yang di sana gitu ya. Karena kan hakim-hakim itu nanti naik, nanti ZR mungkin dengan siapa-siapa, sayangnya kemarin momentum nggak dipakai gitu kan. Jadi harusnya ad hoc itu by case. Ada kasus kita ambil rekrut yang ad hoc untuk kasus itu aja selesai. Ada dari kampusnya, ada ini yang betul-betul orang-orang yang makanya kalau di Amerika kan ada yang namanya juri yang dari tokoh Hmm. masyarakat yang benar-benar gitu ya. Nah harusnya kan seperti itu. Dan ini misalnya komisi yudisial. Di beberapa tempat tuh komisi yudisial tuh harusnya ketua KY-nya itu harusnya ketua Mahkamah Agung juga. Harusnya malah gitu. Karena memang ketua Mahkamah Agungnya bagus gitu. Karena kalau bukan ketua Mahkamah Agung nyatanya kan nggak bisa apa-apa juga. Hanya rekomendasi. Hmm. Nah jadi memang kita mempunyai lembaganya, tapi kita tidak punya orangnya. Hmm. Kita mempunyai lembaganya kita samakan, orang lain punya KY, kita juga punya KY. Tapi orang lain, ketua KY-nya itu kan harusnya dari Mahkamah Agung ya, dari syukur-syukur ketua MA-nya, supaya ada hal lain ketika kita memberikan satu temuan, itu mereka nggak berani juga. Jadi kita mendua, kita tuh kadang-kadang menurut saya, kadang-kadang yang penting formalitasnya adalah gitu. Masalah nanti berjalannya bagaimana itu tunggu nanti saja. Kelihatannya sementara saya kira kayak seperti itu. Jadi banyak hal, ada teori-teori. Jadi gini, kalau teori-teori itu ada yang teorinya diketahui aja Mas, tapi nggak dilaksanakan. Gitu. Teori kan banyak sekali teori-teori yang kekal ya, kekal sebagai manusia lah ya. Karena seperti azas itu sulit sekali bergoyang. Asas. Hanya sedikit yang bergoyang, misalnya asas pengadilan itu bisa digelar tanpa, terdakwanya, hanya untuk kejahatan-kejahatan yang ekonomi atau, itu, apa namanya, apa ya, pengadilan tanpa kehadiran In absentia. terdakwa, ya in absentia atau pembuktian terbalik. Itu kan tadinya nggak boleh asas yang sangat kuat, digoyangkan sedikit boleh. Tapi hanya untuk kejahatan ekonomi. Tidak mungkin kejahatan di luar ekonomi kemudian dibalikkan pembuktiannya, yang membuktikan dirinya nggak mungkin. Artinya banyak asas-asas tuh yang memang sudah dipikirkan ratusan tahun dan menurut saya ya, enak aja gitu langsung tidak diperhatikan gitu. Oke. Kalau kita ikut pola PSSI aja, Mbak. Mmm. Jadi naturalisasi gitu. Itu kan PSSI kan naturalisasi kan, kita nggak bisa memperbaiki kondisi sepak Heeh bola, ya heeh kita heeh. undang aja pemain-pemain, Ya, dari berbagai dunia untuk menjadi pemain sepak bola di Indonesia gitu. Nah, hakim, kalau kita tidak bisa menemukan hakim-hakim yang baik, memang ini agak 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 ilegal gitu, di luar norma, di luar kebiasaan, ya kenapa tidak, ya kita coba saja menjadikan ahli-ahli hukum di luar negeri yang memang jago itu sebagai hakim-hakim ad hoc misalnya. bisa jadi sih menurut saya sih bukan sesuatu yang, apa, tidak mungkin ya, Hmm. gitu kan. Kan, kita kan pernah juga
ada ahli yang dihadirkan dari luar negeri, ingat Hmm. nggak waktu kasus ini Heeh. ya? Karena itu kan masalah masalah kompetensi, Hmm. tidak ada urusannya dengan patriotismenya kan, Hmm. seperti itu. Em, dan ini pernah terjadi, KPK pertama kali terjadi di dunia yang ada di Hong Kong kan masalahnya seperti itu. Jadi pada waktu itu Hong Kong sangat korup, korupnya dalam artian polisi-polisi Hong Kong itu semua mudah sekali disuap, terutama untuk narkoba, untuk kejahatan-kejahatan itu. Sampai rasanya tidak ada lagi yang bisa menangani tentang polisi yang korup. Maka terbentuklah KPK yang pertama di dunia, yaitu di Hong Kong. Dan mereka tuh siapa? Polisi-polisi dari Britania Raya. Waktu itu masih di bawah sana. Itu kan pernah terjadi seperti itu. Saya kira bukan hanya di PSSI. Kalau kita nggak ada ya tinggal mudah-mudahan hal itu nggak lama supaya kita tuh cepat-cepat menaikkan jati diri bangsa ini. Kok sampai seperti itu? Minimal ya mungkin ada rasa malu lah kalau ada Hmm. orang, kan hukum tuh universal. Hmm. Jadi saya kira apa yang dikatakan jahat di sini secara secara kebatinannya itu pasti sana juga jahat. Karena Hmm. yang namanya kejahatan-kejahatan dalam KUHP saja itu adalah ukurannya adalah perbuatan-perbuatan, namanya malaperse adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh kitab-kitab suci agama samawi dan Hmm. agama-agama di luar itu. Agama samawi adalah yang ada nabi-nabinya. Jadi di mana Al-Quran mengatakan ini jahat, Injil mengatakan ini jahat, itulah. Artinya apa? Penanganan itu semua seperti mencuri. Korupsi itu kan mencuri. Mencuri kan semua agama mengatakan mencuri. Jadi doesn't matter about dari luar negeri gitu. Karena pasti rasanya sama. Kecuali mereka mungkin tidak boleh, hakim-hakim itu tidak boleh menangani kasus-kasus yang bersifat domestik. Itu Hmm. berkaitan dengan budaya dan living law Indonesia. Itu yang tidak mungkin. Karena Hmm. rasa itu harusnya tetap hakim Indonesia yang memang ngakarnya itu dari bangsa Indonesia yang filsafatnya, living law-nya adalah living law bangsa Indonesia yang mungkin agak berbeda, tapi bukan berarti mereka juga nggak bisa, bisa jadi mereka bisa gitu menegakkan keadilan yang gini, saya selalu mengatakan, kalau orang Jerman mengatakan das Recht wird nicht gemacht, aber es ist wird mit dem Volke. Berhukum itu tidak bisa gemah, seolah-olah dibuat-buat. Hukum dan keadilan itu harus muncul sesuai dengan with mit dem Volke, rasa keadilan Volksgeistnya, rasa keadilan rakyatnya, masyarakatnya. Masyarakat berkaitan dengan demokratisasi semuanya rasanya sama. Yang kalau pencuri, pemerkosa ya harus dipidana, itu semua rasanya sama. Jadi banyak hal-hal yang seperti itu dan kemudian ini ya, apa, asas-asas seperti bahwa untuk apa sih berhukum, utility-nya untuk apa? Itu kan disebutkan bahwa disebutkan bahwa the great happiness for the greatest number. Hmm. Jadi siapapun yang melakukan termasuk eksekutif pun kalau mengambil satu policy, apalagi hakim adalah harusnya hasilnya adalah membahagiakan Semua orang. terbesar Hmm. masyarakat yang ada. Nah ini jadi hal-hal yang falsafati seperti ini tuh saya khawatir tidak difahami atau waktu S1-nya diajarkan, tapi ketika prakteknya terlupakan. Nah, ini kan asas-asas yang betul-betul kalau kita bicara tentang hakim, bahkan juga jaksa juga harus tahu seperti itu. Pendidikan hukum bagaimanapun juga penting. Pentingnya bukan karena dia harus MH misalnya gitu, tapi dia harusnya berkualitas MH gitu, harusnya gitu. Kalau sekarang kan enggak, yang penting harus Karena gini S2. Mbak, kalau kita ngomong pendidikan hukum itu kan ada juga seorang dosen di Jogja di UGM ya, yang justru menyarankan bubarkan saja si fakultas hukum itu. Itu Mungkin ekspresi frustrasi gitu, iya betul, karena law in university dan law in iya betul, practice totally different gitu. betul. Nah, masalahnya kalau terjadi kesenjangan yang luar biasa antara law in the books gitu dengan law in practice tuh mau diapain gitu sekarang masalahnya. Ya tapi kan kita nggak bisa emosional gitu Hmm. ya, karena kalau kita bernegara, apalagi Indonesia jelas-jelas negara Indonesia, bangsa Indonesia, negaranya ini adalah berdasarkan hukum, bukan kekuasaan semata. Oke. Nah, artinya apa? Mau nggak mau hukum harus ada. Bahkan tanpa hukum tertulis pun kita tuh lahir hidup tuh dengan hukum alam, hukum yang Hmm. ada, hukum living law, hukum yang hidup dalam masyarakat. Cannot deny. Itu Ya. hanya masalah frustasi aja.
apalagi nggak ada. Tapi mungkin yang masuk sarjana hukum itu benar-benar orang-orang yang benar-benar memenuhi persyaratan. Yang sedih gini, dulu sering sekali terdengar, kalau kalau orang anak itu dari SMA tidak bisa diterima di kedokteran, teknik, ya udahlah kalau sial-sialnya udah masukkan ke hukum aja, hukum itu gampang, padahal tidak. Nah itu image itu ada, Hmm. sehingga begitu mudahnya dan itu lagi komoditi lagi, fakulti-fakulti itu ya jangan yang penting banyak yang daftar, bukan itu kan, kita menghasilkan apa, ya especially untuk Hmm. hukum. Hukum itu bahaya sekali. Maka kemarin termasuk saya yang agak ribut ya ketika ada kampus Merdeka Merdeka Belajar. Kan ada 20 SKS yang bisa di digantikan dengan dia kerja di luar. Saya bilang mungkin ya kalau teknik masih bisa lah Hmm. dia mengambil 20 SKS itu dengan magang di mana. Tapi kalau hukum, waduh, kalau nanti dia jadi hakim yang harusnya dapat hukum ini, Hmm. dapat masalah perundang-undangan tapi itu diganti dengan dia magang di mana, itu repot sekali dan kita harus menganggap dia seolah-olah lulus lulus, perundang-undangan, mata kuliah Oke. perundang-undangan. Nah ini kita nggak ngerti nasib orang ke depan, dia jadi apa, kalau dia jadi anggota DPR kan repot sekali. Apalagi sekarang berbicara dia jadi apa, itu tidak sepenuhnya berkaitan dengan kemampuannya, kemampuan pemikirannya, kemampuan batinnya, kemampuan nuraninya, kepribadiannya, tapi kemampuan siapa yang mensupport, uangnya berapa, ini kita tantangan lagi gitu. Jadi jadi, tidak bisa kalau kita masih tetap bernegara lah, kita masuk UN, United Nation kan itu adalah law, itu adalah hukum. Tapi prakteknya sekarang Mbak Yenti, apakah memang supremasi di Indonesia ini supremasi hukum atau supremasi politik? Ya kalau saya sih mohon maaf aja, ya supremasi politik jadinya ya. Semuanya itu yang jadi penting kan politiknya. Iya. Mereka nggak mengingat bahwa berpolitik itu dinamika hukum kan sebetulnya. Karena misalnya untuk jadi kepala daerah harus bagaimana, syarat ini syarat kan hukum. Jadi hukum itu hanya jadi dianggap penting ketika memang dibutuhkan untuk kepentingan orang-orang politik. Ya, misalnya saya ambil contoh ketika seorang hakim konstitusi yang namanya Aswanto gitu, Mhm. ya, itu kan kemudian dia di-recall oleh Komisi 3 DPR gitu, karena tidak sesuai dengan pandangannya DPR gitu. Iya, Padahal undang-undang mengatakan nggak boleh itu, tapi ya diganti begitu saja gitu, dan semua orang nggak diam aja. protes gitu. Iya, Ini kan menunjukkan bahwa politik telah menguasai segalanya, termasuk menabrak-nabrak aturan-aturan hukum itu sendiri. iya. Politik udah memberangus semua yang kita harusnya punya haknya. Hmm, Aswanto itu teman saya. iya. Dan waktu dia masuk kami senang sekali karena ada orang pidana di sana, Hmm. ya. Mungkin tanya ke Mbak Maria. Prof. Maria dulu minta, "Yenti daftar-daftar," gitu ya, karena banyak masalah pidana yang diputuskan oleh mereka. Komisi, MK sendiri kan ada kalanya berkaitan dengan hukum pidana itu kan banyaknya pidana kan itu, banyak pidananya, banyak. Terus bagaimana dari 9 dan ini juga harus difikirkan lagi ya, kan itu hanya menyatakan bertentangan dengan konstitusi, tapi beberapa kali juga membuat hukum. Jadi waktu Pak Aswanto masuk, itu saya pribadi senang sekali ada orang pidana karena berkaitan dengan pidana ini bahaya loh, gitu kan. Lebih bahaya lagi, terutama kalau menjurus kepada korupsinya. Ketika MK memutuskan bahwa korupsi itu, bertentangan kalau, eee, dapat menimbulkan kerugian negara. Tidak boleh, harus sudah menimbulkan kerugian negara, ya telat, tapi itulah dirubah oleh MK waktu itu, ya kan gitu. Jadi, menurut saya sebelumnya tuh sebelum dirubah MK udah benar dapat menimbulkan kerugian negara, bagaimana nggak mungkin Mas ya. Ada melawan hukum, ada orang diuntungkan secara melawan hukum, kemudian harus membuktikan kerugian negara. Secara logika kalau ada orang menyalahgunakan kekuasaannya atau melakukan melawan hukum dan ada yang diuntungkan baik dirinya maupun orang lain, pasti kerugiannya timbul. Dan itu semua dunia udah mengatakan Indonesia aneh sekali. Iya, Malah dicopot itu. iya. Jadi ya itu tadi betul. Jadi ya ketika sudah gini kita kadang-kadang marahnya sebentar setelah itu pasrah, itu kan Iya. dibiarkan. Jadi sinyalemennya bahwa Indonesia telah memang konstitusi mengatakan negara ini adalah negara hukum. Mhm. Tapi de facto bukankah negara ini sudah menjadi negara kekuasaan sebetulnya?
Ya, iya iya. Iya, ya faktanya faktanya begitu hukumnya, lemah lunglai gitu begitu menghadapi Iya, ini iya kan itu faktanya. Ya terus kita harus bagaimana ya? hmm, Nah kita hukum itu kan hukum tertulis ya. Padahal pemikiran saya sudah agak lama itu, kok kenapa ya selalu mengatakan, "Mana hukumnya tertulisnya?" Bahkan kalau kita mau negara ini menjadi negara yang punya mimpi yang bagus di masa depan, orang itu tidak melakukan satu pelanggaran hukum termasuk pidana itu, bukan karena melihat hukumnya ada nggak, tertulis nggak, tetapi hukum yang tidak tertulis, yang norma yang bukan norma hukum tertulis, yaitu ada norma agama, ada norma kesusilaan, norma kepatutan, itu harusnya maju dulu. Jadi nggak usah ke pengadilan itu kita sudah tahu. Harusnya angan-angannya ke sana. Lah sekarang sudah dihukum saja, kita bisa terkaget-kaget dengan putusan hukumnya. Jadi dengan mimpi saya 10 tahun yang lalu, ya aduh semakin jauh ini iya. untuk mencapai seperti itu. Jadi kalau tadi kan kalau konstitusi kan menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Tapi de facto sekarang sudah menjadi negara kekuasaan, ya. Bahkan kalau mau dikonkretkan lagi, ya seperti yang di Perancis, L'État c'est moi, negara adalah saya. Jadi kekuasaan itu yang menentukan kemana arah. Hukum bisa disesuaikan dengan kehendak kekuasaan. Gimana kalau sinyalemen Tapi kan terhadap itu? Aturan gini, sorry, eee, Indonesia adalah negara hukum, Teks buk konstitusi. ya, Ya, bukan negara kekuasaan semata. ya, Jadi itu udah dikatakan semata. hmm, Oke, kekuasaan ada, tapi tidak semata loh. hmm, Harusnya beda kan, hmm, bahwa kekuasaan itu ada batasannya dan pengaturannya lewat hukum, namanya juga pengaturan. hmm. Jadi, kalau kita melihat konstitusi, kita melihat melihat pembukaan Undang-Undang Dasar 45-nya dan Pancasilanya mestinya ya nggak seperti itu. Ya, bagaimana, musyawarahnya bagaimana? Di Pancasila keempat aja kan musyawarah mencapai permufakatan. Ini nggak ada yang kuat-kuatan, kan itu kelihatan di situ. Kalau ke sila pertama apalagi, dosa aja harusnya takut, ya kan? Jadi menurut saya yang menafsirkan sekarang ini ajalah yang mau mencoba-coba bahwa mereka akan menafikan bahwa walaupun ada kekuasaan, sematanya dihilang, hukum itu nggak ada, yang ada kekuasaan. Ya ya saya yakin akan hancur. Kalau saya setuju tuh yang Pak Prabowo juga nyampaikan kalau nggak salah, saya udah lama mengatakan, "Hati-hati loh Indonesia dengan, misalnya dampak dampak pemilu dan lain sebagainya." Saya masih ingat waktu kita masih muda-muda dulu, Uni Soviet seperti apa kuatnya, pecah, Pecah. ya Oke. kan? Nah kita harus hati-hati betul gitu ya. Yugoslavia juga pecah. Iya, itu Yugoslavia dan sebagainya. Kita betul-betul harus hati-hati karena bagaimana ya, kalau Mas lihat, saya kalau ke Jogja mesti ke TMP itu saya selalu melihat pahlawan tak dikenal. Kalau punya nurani ini, ya ampun kasihannya dulu berjuangnya untuk apa. Tapi mungkinkah kita kita masih menghibur, mengingatkan, itu lihat pahlawan-pahlawan kita dan lain sebagainya. Hmm. Ini kan masalah berat sekali. Ini masalah yang memang betul-betul filosofi, betul-betul punya nurani, betul-betul menunjukkan kita bangsa yang memang, bangsa yang bisa dihargai. Saya terus terang agak sedih ya beberapa menurunkan derajat, keberadaban kita sendiri. Ini masalah peradaban bangsa. Ya bagaimana bagaimana sekarang ini, ya nggak usah jauh-jauh judi online lah. Itu kan atau korupsi seolah-olah diserahkan kepada APH, aparat penegak hukum saja, padahal bukan. Semua mempunyai tugasnya. Mbak ketika menyinggung Rusia, menyinggung Soviet, menyinggung Soviet dan menyinggung Yugo, apa Mbak Yenti juga punya kekhawatiran bahwa suatu saat nanti entah kapan Indonesia juga bisa pecah? Ya kalau dibiarkan begini apa apa nggak mungkin? Soviet kayak apa dulu ya? Hmm, Justru kita khawatir itu lebih bagus. Khawatir hmm. juga bagus, menjaga jangan sampai terjadi. Apa yang menjadi kekhawatirannya Mbak Yenti soal kemungkinan pecahnya Indonesia? Ya misalnya awalnya dulu kan Indonesia sudah mulai ya mendekati pada Otoritarianisme otonomi dan daerah daerah. otonomi daerah. Kita mempunyai cerita bahwa bagaimana Papua juga seperti ini, Hmm, bagaimana dulu Maluku ingin, hmm, sempat juga dan hmm, Bali ingin gitu kan. hmm, Itu kan udah kita rekatkan. Tetapi sekarang kan makanya di IT, di masalah
media sosial, itu kan harus dihati-hati sekali, maka SARA menjadi sesuatu yang sangat dilarang. Dari SARA itu kan membedakan agama, membedakan suku dan sebagainya yang setengah mati dulu tahun 1928 dijadikan satu. Nah, kalau kita tidak pelihara, tidak suburkan itu, saya pikir kita jangan terlena bahwa itu mustahil terjadi di Indonesia. Oke, Sangat sangat bahaya dan bahaya. sangat sayang gitu, Hmm, sayang sekali. hmm, Ya sekarang gini, sudah ada sekarang gini ya, dari ekonomi saja saya kebetulan sekarang kan, ikut mendalami intelijen negara. Semua kejahatan kan bisa dalam perspektif intelijen. Itu saja misalnya dalam ekonomi, itu bahaya sekali kan ekonomi mana dikuasai siapa. kesenjangan. Kesenjangan, belum Oke. lagi masalah pengamanan pulau-pulau, Hmm, masalah tidak dijaganya perbatasan tuh mudah sekali hmm. dicaplok satu, dicaplok sana itu sangat mudah. Kalau kita tidak bersatu dan tidak mempunyai suatu semangat yang sama bahwa kita itu lebih penting adalah persatuan, kesatuan, dan kesejahteraan yang tentu saja kembali kepada bahwa negara ini negara hukum, bukan politik semata, bukan kekuasaan semata, bukan bukan dan kita bukan kerajaan juga. Ya jangan, bersifat nepotisme, jelas-jelas KKN itu sudah pasti itu juga menghancurkan. Jadi berbagai problem tadi yang diamati oleh Mbak Yenti, eksploitasi etnisitas, Mhm, agama, mhm. hukum yang diperjualbelikan, Ya, bangkitnya kembali nepotisme, ini bisa mengarah kepada terpecahnya negara bisa, sangat bisa. kalau tidak Ekonomi, diantisipasi. apalagi ekonomi Kesenjangan dengan sosial kan, mhm, kesenjangan ekonomi yang luar betul. biasa. Apalagi ekonomi dengan memberdayakan merudak paksa sumber daya alam sedemikian Hmm, rupa, kemana itu? hmm, Nah, kalau lama-lama habis, hmm, ya kemelaratan yang ada pasti nanti akan ada tapian-tapian yang akan hmm, memberikan ini modalnya ini lama-lama habis juga kita. hmm, Kita harus berpikir seperti itu. Bagaimana makanya kemarin itu waktu waktu timah itu, hmm, jadi perhitungan pidana itu kan sudah sedemikian rupa untuk pidana ekonomi, yang namanya kerugian kerugian negara yang harus dikembalikan, yang tidak bisa dikejar oleh korupsi dan tidak bisa dikejar oleh TPPU, itu sebagai uang pengganti itu harus oke, dihitung juga bagaimana kita recovery alam kita. Karena mereka itu melakukan kejahatan pertambangan ditinggalkan begitu saja. Yang harusnya itu bertahap bisa terbarukan atau bahkan baru, yang untuk kesejahteraan rakyat akhirnya tidak ada. Kalau mau ada, negara harus menganggarkan itu yang dihitung. ya, oke. Mbak itu apa soal hukum ya. Tapi kalau saya tanya lebih lebih konkret ya, kasusnya Zarof Rikar. Mhm. Ya, mafia peradilan yang mungkin terbesar di sepanjang sejarah Indonesia kan ditemukan uang cash yang jumlahnya 920 miliar dan 51 kilogram emas. Saya nggak tahu emas betul atau emas-emas yang lain gitu. Mas Budiman. Lalu 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 ini apa, kok ditangani dengan cara biasa-biasa saja gitu? Ini kan bukan ini momentum yang besar untuk mengungkap praktek jual beli perkara di Indonesia ini sebetulnya. Ya, yaitu menghadapi fakta terjadinya itu saya mengatakan bahwa kok kayaknya hanya kaget di media mungkin kita-kita ya. Hmm, Tapi kelanjutannya kan tragis dan ironis hmm, sekali gitu. Saya merasa waktu itu, saya termasuk menyampaikan waktu itu bongkar semuanya. hmm, Dia mengatakan sejak 3, 2003. hmm, Ya kan itu kan ada datanya semua. ya, Kalau dia lupa ya dia jangan mengharapkan orang yang sudah mau hmm, menjadi pesakitan untuk mengaku. hmm, Apalagi 184 KUHP itu pengakuan itu paling bawah. hmm, Kerjakan dong, cari. Karena ini adalah pentolannya gitu loh. hmm, Ini kan bahan terbesarnya yang merusak tuh dari dia ini, dari Mahkamah Agung. Bongkar semua. Siapa-siapa saja hakim yang terlibat. ini. Termasuk ketika dia menjabat sebagai menempatkan di daerah-daerah itu siapa saja yang ditempatkan dia. Kemudian lihat latar belakangnya, yang nanti akan berakhir pada yang nggak benar itu copot semua, mestinya Hmm, kan gitu. Bahkan, saya pernah juga nyampaikan terus, "Wah ribet sekali nanti ini." Loh memang harus begitu, hmm. termasuk kita harus berani mempersiapkan kalau nanti itu didalami, ternyata yang harusnya dipidana menjadi tidak dipidana bagaimana caranya, kan gitu. Hmm, Harusnya dipikirkan kan.
Artinya kan diadili lagi. Padahal mengadili perkara yang sama dengan orang yang sama itu bertentangan dengan asas Nebis in idem. nebis in idem. Ya. Tapi kalau kondisinya tidak normal, ya nggak apa-apa asas itu. Bagaimana memikirkan seperti itu? Seharusnya bertanggung jawab seperti itu negara-negara atau orang-orang yang yang tajam ke bawah ini yang harusnya tidak segitu, tiba-tiba segitu. Kenapa? Karena pelaku-pelaku ini memang korbannya orang kaya atau korban-korban ini pelakunya orang kaya, orang kuat. Nah, itu dianulir semua. Bagaimana menganulirnya? Dan negara harus kuat sekali. Hati-hati kalau nanti kita bongkar semua, nggak apa-apa. Menurut saya bukan buang-buang waktu. Kita konsentrasi agak banyak waktunya untuk kasus ini, tapi nanti emang agak banyak dan berat, tapi nanti hasilnya luar biasa. Perlu Gitu. nggak dibentuk semacam tim gabungan pencari fakta atau tim independen untuk menyelidiki kasusnya Sarah Fricker? Sangat perlu kalau saya, kalau kali ini perlu. Hmm. Kalau kali ini perlu. Satgas khusus untuk ini atau tim pencari fakta untuk ini. Karena ini luar biasa. Bagaimana mungkin dia itu punya rumah di Jakarta, di tempat yang elit sekian lama, pada diam semua. Hmm. Yang mendiam kan pasti ada masalah kan? Hmm. Nah, kemudian ada uang 1 triliun di sana. Itu uangnya siapa saja. Hmm. Dan kalaupun Zulfikar mau dilihat, dipakai untuk apa saja. Itu berarti kan yang belum dipakai, yang Ya. sisa. Yang udah dipakai kan banyak. Hmm. Berarti kan TPPU siapa, keluarganya, siapa-siapa, kenakan semua. Termasuk kalau itu dibongkar ya ngasih siapa supaya dia aman, supaya sekian lama baru terbongkar pun tidak sengaja. Hmm. Terbongkar pun kan netizen karena putusan pengadilannya sangat menusuk hati kita. Jelas-jelas CCTV-nya seperti itu kok dibilang itu adalah itu kan jelas-jelas pembunuhan. Itu artinya itu kalau hukum pidana itu perbuatan itu dilihat niatnya apa. Kalau nabrak pakai mobil nggak mungkin niatnya itu penganiayaan, pasti niatnya membunuh. Kalau itu tidak mati, nanti munculnya percobaan pembunuhan, bukan penganiayaan berat menimbulkan kematian. Ini aja sudah sedih saya, aduh. Itu kalau di S1 aja udah nggak lulus yang kayak gitu. Oke. Tapi kan ini juga menarik, Mbak. Jadi Mahkamah Agung telah membentuk tim pengawas gitu dan mengatakan tidak ada pelanggaran etik dalam kasusnya kasasi di Mahkamah Agung gitu kan. Padahal tim Mahkamah Agung mengakui bahwa salah seorang hakim agung gitu, ketuanya pernah bertemu dengan Zarov Rikar di Makassar membicarakan masalah kasasi dan ketua majelis kasasi inilah yang dissenting opinion yang meminta dibebaskan gitu. Ini kan sesuatu yang agak misteri gitu. Dia bertemu dengan Zarov Rikar, dia yang membebaskan, untung 2 hakim agung lainnya menghukum dengan 5 tahun. Tapi ini dianggap sebagai tidak ada pelanggaran etik dan case close, kasusnya ditutup. Ya berarti, itu tadi rasa melanggar etiknya antara Mahkamah Agung dan rakyat biasa beda. Kalau tadi saya sudah sebutkan kan, bahwa yang namanya melanggar etik, melanggar hukum, berhukum dan sebagainya itu sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. With mit dem Volke. Perasaannya itu perasaan masyarakat yang banyak, bukan perasaan masyarakat hakim-hakim saja. Kan lebih banyak kita yang nggak setuju. Tapi Yang apakah bukan itu hanya untuk menutupi saja sebetulnya? Ya pada akhirnya seperti itu kan, akal-akalan aja. Ya kita harus punya punya cara yang lebih kan sekarang disebutkan bahwa yang bersangkutan termasuk yang dissenting opinion, Iya. kan itu aja kan. Nah kita lihat latar belakang dissenting opinionnya yang mana. Ya kita dari situlah kita melihat putusan itu kita eksaminasi. Putusan itu dieksaminasi. Walaupun eksaminasi di Indonesia itu sekarang dianggap apaan sih gitu ya. Sebetulnya eksaminasi itu bagus, tetapi hasil eksaminasinya yang tidak dihargai, tidak menjadi hal hal yang bisa mengungkapkan bukan begitu loh yang terjadi sesungguhnya gitu. Iya, kalau saya baca putusannya, dissenting opinion itu mengatakan bahwa memang ada korban yang meninggal, tapi tidak ada bukti bahwa pelakunya adalah si Edward Tanur. Itu argumen yang dibangun oleh ketua majelis hakim, yang kemudian dia memutuskan membebaskan meskipun 2 hakim anggotanya mengatakan enggak, harus dihukum dengan 5 tahun gitu. Tapi terlanjur Mahkamah Agung mengambil keputusan kasus ini sudah ditutup. Ya buka lagi aja lah, kan gini ya, nggak ada bukti, bukti itu apa yang maksudkan dia bukti yang mana? Bukti kok 184 kan banyak, alat bukti, barang bukti, saksi-saksi, saksi ahli, keterangan ahli itu kan bukti, yang mana yang nggak ada bukti gitu. Jadi terlalu terlalu aneh ya dengan CCTV. CCTV itu kan pengganti mata dan telinganya polisi, ya kan? Kita sudah modern sekali dan itu pada akhirnya itu menjadi segala sesuatunya. Sambo juga gara-gara CCTV kan.
Jadi CCTV yang seperti itu yang dilihat masyarakat dan disuarakan sebelum ada pengadilan itu kan sebetulnya sudah petunjuk. Petunjuk itu juga alat bukti. Ya, saya kadang-kadang memang aneh kok. Beberapa hal itu heran saya dengan putusan-putusan hakim. Terus terang aja, waktu ada TPPU di Semarang, di Semarang, terjadi kejahatan asalnya dan kejahatan asal itu kemudian mengalir ke sana, tetapi ternyata yang TPPU-nya itu tidak terjadi padahal disebutkan. Jadi hakim-hakim ini gimana ya? Hmm. Apa ya ya harus mengejar pengetahuannya, mengejar modus-modus yang terjadi di mana. Karena apapun yang dikonstruksikan oleh polisi di BAP dan kemudian disampaikan oleh jaksa di pengadilan, itu kan itu seperti ditempel-tempel gitu kan, semuanya kan harus dia konstruksikan sama dia sehingga dia tahu. Artinya apa? Mereka kan diminta dipanggil yang mulia, mereka lebih daripada penyidik, penegak Hmm. hukum, penyidik dan penuntut umum. Karena penyidik penuntut umum itu hanya berbicara bukti saja, tetapi hakim berbicara keyakinan. Itu lebihnya untuk mereka. Oke, Saya oke. kualitasnya gimana kalau nggak ada alat bukti, aneh banget. Ya jangan diterima kalau begitu, diperiksa maksudnya tidak ada alat bukti itu yang mana. Ya Apa itu artinya Mahkamah Agung setuju dengan pernyataan alasan itu? ya masalahnya kan kemudian putusan itu dimuat belakangan baru dibaca memang argumennya Susilo itu mengatakan tidak ada bukti yang bahwa ada korban meninggal, tetapi belum ada bukti yang meyakinkan meninggalnya itu karena Edward Tanur. Itu yang terjadi, itu yang ditentang oleh 2 hakim agung, tapi kan kasusnya kemudian sudah ditutup gitu. Tapi kalau sarannya Mbak Yanti kan dibentuk tim gabungan Iya, pencari Mas. fakta kan? Ya kalau orang awam mungkin digitukan oke ya, tapi kalau hukum itu diajari di S1 pun diajarin. Yang namanya ada perbuatan dan kemudian ada orang mati tidak harus matinya seketika. Bisa matinya nanti, bisa matinya di Ya. lokus delikti yang berbeda. Itu ada. Kita sangat diajarin yang begitu-begitu. Harusnya setingkat hakim paham betul. Tidak harus ini lah nggak begitu kan. Apalagi kan disampaikan bahwa sementara kan disampaikan bahwa ada juga suara-suara bahwa toh yang bersangkutan ini kemudian menolong, waduh itu kan, Hmm. menolong itu kan udah etikat baik, ya nggak gitu lah, nanti orang juga bunuh habis itu dilukai habis itu bawa ke rumah sakit bebas kita. Nah jadi, saya agak sedih juga ya, banyak hal-hal yang berseliweran di depan mata melalui media, melalui sekarang seperti ini medianya, tapi suara seperti itu kan masih ada saja yang berani berani seolah-olah menganggap rakyat tuh nggak tahu semua dan Hmm. pede sekali bahwa, ya inilah putusannya tidak ada, pelanggaran etik. Menyedihkan sekali gitu. Dan memang susahnya juga ya nggak ada orang yang care, masa bodoh aja lah. Partai politiknya juga Betul. diam, DPR-nya juga diam, komisi yudisialnya juga Iya, diam, sehingga masyarakat semua juga banyak persekongkolan beban. dalam diam gitu sebenarnya sedang terjadi. Mhm, Dan ya itu faktanya iya kan iya. menjadi begitu gitu loh. Ya Ya ya, artinya boleh nggak dikasih bilang, silakan. diam itu berarti menyetujui apa yang salah ada kalanya. Jadi kalau memang itu salah jangan diam, ya Iya, kan? faktanya kekuatan-kekuatan politik kan memilih diam semua. Hmm. Ya, kalau kekuatan politik ya, itu kan kekuatan politik kan terwakilkan ya. Jadi tentu berita-berita media seperti ini menjadi sangat penting ya. Semoga ini masih menjadi bahan membuat mereka risih gitu ya. Menurut mereka mudah-mudahan tercerahkan bahwa bahaya sekali. Syukur-syukur, aduh malu ya ada yang menyatakan begini. Apa ada rasa malu itu? Itu saya juga, saya malah malu sendiri ngomong malu ini, jangan-jangan udah nggak ada. Hah? Sedih, apa inilah yang namanya tertawa tertawa masam itu ya ini, Hmm, apa, ketawa yang prihatin ya gini, kadang-kadang kita sudah pada tahap mentertawakan diri kita sendiri. oke. Saya sendiri mentertawakan diri saya ketika saya mengatakan berharap malu gitu kan. Hmm, Aduh saya bilang, tapi ya kita gimana kalau kita ini kan Pak Prabowo aja deh, ya. ya provok Pak Prabowo tolong, budaya malu tolong, yang benar adalah benar itu disuarakan tolong sekarang ini bukan waktunya lagi Pak Prabowo itu untuk campaign. Hmm, Sekarang ini ada to do it, hmm. ya, action, bukan just hanya janji-janji. Bukan waktunya lagi apa yang dikatakan Pak Prabowo sebagai presiden itu adalah sesuatu yang sudah difikirkan, lakukan, dan itu pertanggungjawabkan dan sudah difikirkan bahwa hasilnya memang positif untuk masyarakat. Oke, baik.
Bu, kita pindah ke tema yang sedikit berbeda ya. Bu Yanti mendalami isu hukum dan juga sebagai pengajar. Nah, kalau saya tanya ya, kalau sebetulnya masalah bangsa ini Hmm. yang paling hakiki, yang paling menjadi akar dari semua permasalahan bangsa ini sehingga bangsa ini tidak bergerak cepat, pesat seperti katakanlah Korea Selatan dan lain sebagainya, apa sebenarnya akar masalah bangsa ini? Kalau saya ya, karena saya juga terlibat gitu ya. Ada 2 hal yang memang 2 hal ini tidak ada yang bisa mendahului. Satu, pangan, karena Pangan? pangan, Mhm, satu pendidikan, mencerdaskan bangsa. Kita oke. memang tujuannya mencerdaskan bangsa untuk kesejahteraan mencerdaskan bangsa. Tapi bangsa ini mau cerdas bagaimana kalau negara yang bertanggung jawab untuk hak asasi makannya rakyatnya nggak ada. Mmm, Nah nah kemudian pengganggunya ini yang banyak kan, nepotisme lah, korupsi lah, mhm. kemudian tidak tidak menghargai bagaimana saya kurang tahu sesungguhnya sekarang ini apakah pembagian 3 kekuasaan ataukah pembagian atau pemisahan. Nah ini orang tata negara harus membicarakan antara eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Dulu kami-kami kan tetap wajib lulus itu ya. Itu memang dibahas apa sih bedanya pemisahan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan pembagian. Nah, ini mereka harus lihat di sini. Yang jelas dengan adanya pembagian ataupun pemisahan, harusnya tujuannya kan tujuan yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dan proklamasi yang dinyatakan oleh Soekarno-Hatta. Nah, itu kenapa saya bilang pendidikan, kalau yang kita baca kan ketika Jepang dibom atom, nomor satu untuk recovery adalah cari guru-guru yang masih hidup. Artinya apa? Pendidikan, waktu itu. Cari guru-guru, bukan cari panglima, cari ketua parpol yang masih hidup, tidak. Yang dicari adalah bukan pejabat, bukan guru-guru. Mmm, Nah, artinya betapa pentingnya pendidikan. Pendidikan tentu saja dalam artian luas, bukan hanya pendidikan formal, tapi juga pendidikan-pendidikan yang melibatkan rumah, melibatkan masyarakat sekitarnya. Dan yang kedua adalah untuk ke arah itu kan pangan. oke. Apalagi Indonesia sudah terkenal dengan sumber daya alamnya sangat luar biasa. Sehingga Indonesia menjadi sejak 1510 itu kan mulai ada Portugis masuk. Sebelumnya Mmm, kerajaan-kerajaan, tapi penjajah pertama kan Portugis karena melihat bagaimana potensi sumber daya alam Indonesia. Harusnya dengan potensi sumber daya alam Indonesia seperti ini tidak ada kelaparan, oke, pangan tersedia oke. gitu. Itu soal masalah bangsa gitu. Nah, kalau pertanyaannya adalah, eee, negara mana sih yang menjadi negara yang mendekati cita-cita ideal Mbak Yenti Garnasih? Ya, kalau kita lihat ya mungkin gimana ya, kita bukan membandingkan Mmm, membandingkan kucing dengan ayam atau apa, iya, tetapi kan ada yang kita bisa nilai. Ya kita melihat dari sudut mana, kalau dari sudut korupsi, anti korupsinya tentu ada negara yang dalam transparansi internasional yang 1 sampai 10 itu ya, di dekat kita ada Skandinavian country, Singapura ya iya, kan. Kalau lihat negara yang bahagia Finlandia tentu saja. Dan kemudian kalau melihat negara-negara yang bagaimana menegakkan hukumnya begitu begitu kuatnya, kita lihat bagaimana RRC dalam hal korupsi pidana mati, Korea Selatan pidana mmm, mati. Bahkan ini ya kadang-kadang menurut saya ya, saya sering dibilang bahwa saya akan tidak pro atau saya itu pro pidana mati. Ya kalau kita masih perlu kenapa gitu mmm, kan. Nah ini bahwa kita itu negara yang sangat tidak menjunjung HAM. Ya, kita harus lihat karena Mas nanyakan beberapa negara. Bulan lalu Singapura memidana mati. Dalam 1 tahun yang dieksekusi maksudnya. Dalam 1 tahun yang dieksekusi di Singapura itu 4. Di negara-negara Amerika yang katanya embahnya HAM itu, dari 50 negara bagian apa 50 negara bagian tuh 37 masih ada pidana mati dan di Amerika itu negara-negara bagian itu selalu ada eksekusi pidana mati. Jadi come on deh, jangan ini kan ada orang-orang untuk kepentingannya menjelekkan bangsa kita sendiri bahwa bangsa ini adalah bangsa yang tidak beradab, bangsa yang tidak tidak menghargai HAM. Ketika orang dipidana mati, itu dia melakukan apa? Dia melakukan yang sangat melanggar HAM untuk para korban dan keluarganya, mmm, gitu. oke, Jadi tidak ada pemikiran yang komprehensif,
yang betul-betul tanpa kepentingan, kepentingannya harusnya kepentingan terbanyak tadi, ini yang mungkin harus diasah lagi, jangan provokatif. Provokatif dengan merendahkan bangsa sendiri ketika dia punya kepentingan untuk itu. Oke. Itu penting. Kalau pemimpin ya atau di luar atau di dalam negeri yang Mbak Yenti idolakan, ya inilah seharusnya seorang pemimpin itu seperti ini. Itu siapa, Mbak? Dalam negeri dalam negeri siapa ya? Apa yang maksudnya diidolakan ya? Ya menjadi, oh inilah pemimpin gitu. Banyak Karena orang yang mengagungkan katakanlah seorang Gus Dur, ya. heeh, Banyak orang yang mengagungkan Nelson Mandela di Afrika. mhm, Ada yang mengagungkan Obama gitu. mhm. Dari berbagai orang yang sudah saya ajak ngobrol. Kalau Mbak Yenti, ada nggak pemimpin yang memang ya inilah kira-kira kalau dari pemimpin itu karakternya seperti itu gitu. Ya, Nelson Mandela tentu saja ya, apalagi belakangan ya, mulai diviralkan bagaimana ada orang kok takut mengundurkan diri kenapa? Oh dulu dia menyiksa saya gitu kan, menunjukkan. Sekarang kenapa baru sekarang gitu ya, eee, video-video itu. Kemudian ya ya kalau Amerika ya plus minus lah ya, Obama ya tentu saja kita kita minimal melihat negara itu. Dia Obama kan bukan orang kulit putih sepenuhnya malah ya, toh demokrasinya di sana dan Obama 2 periode gitu ya. Ada beberapa hal walaupun hal lain juga ada masalah gitu ya ekonominya. Dan kemudian, saya gimana ya, saya termasuk frustasi ya, susah Oh, mengidolakan gitu ya. oke oke, Karena nggak orang ada apa-apa. yang gini ternyata nanti di sininya ada Iya iya gini iya gitu iya ya. iya iya. Jadi kita bilang bahwa itu di apa, kelompok agama, tapi ternyata begini. Kita Iya iya. ngomong ini kelompok Iya iya. nasionalisme, Mmm, ternyata ada gini. mhm, Jadi saya tapi oke. tidak membenci, tapi untuk mengidolakan sekarang ini harus saya Iya, tarik ke belakang dan nanti ke depannya oke bagaimana. oke. Kalau impian Mbak Yenti ketika Indonesia berusia 100 tahun di 17 Agustus 2045, Indonesia akan jadi negara seperti apa dalam impian Mbak Yenti ketika sekarang kan orang bercerita soal Indonesia emas Mhm. Indonesia emas Indonesia emas gitu. Terlepas orang memahami Indonesia emas itu seperti apa ya mungkin nggak tahu Nggak juga tahu kan, itu juga, hanya mungkin mhm, mitos ya, mhm. hanya mitos yang dibangun bahwa 17 Agustus 2045 tuh Indonesia akan memasuki Indonesia emas. Orang yang tidak suka mengatakan Indonesia cemas dengan kondisi seperti itu. Nah, tapi bayangan yang Mbak Yenti bayangkan, mimpikan 17 Agustus 2045 nih Indonesia yang seperti apa sebetulnya? Sederhana aja. Indonesia setelah merdeka 100 tahun, ya Mhm, kan? Bahwa kalau 50 tahun perak gitu kan, 100 tahun kan itu mhm, mungkin kan gitu ya. Kemudian disebut emas karena 100 tahun. Jadi kita harus melihat pencapaian Indonesia sampai 100 tahun itu apa. mmm, Minimal kita harus menghitung apa sih yang diinginkan para pahlawan dulu yang memperjuangkan, yang kemudian mengorbankan jiwa raganya ya dan jiwa raga dan harta kekayaan untuk kemerdekaan ini. Tentu yang dicita-citakan adalah ya cita-cita tadi bahwa semua itu mempunyai pekerjaan, bahwa kita sejahtera, sumber daya alam itu untuk masyarakat dan menjaga Indonesia. Kalau konkretnya ya harusnya ya penegakan hukum itu, baik, eee, seperti sekarang ya rate of crime-nya itu rendah, mmm, jail itu nggak penuh. Jadi dengan cara-cara yang memang betul-betul orang tidak melakukan kejahatan, tidak melakukan cheating, kecurangan dalam perdata, tidak melakukan cheating dalam hukum administrasi negara dan tata negara sehingga dia bisa mengakalin aturan sehingga dia bisa berkuasa, apa yang diharapkan yang seperti itu. mmm, Jadi harusnya dari seperti itu nanti akan tercipta suasana Indonesia yang sejahtera. Sejahtera tentu saja sesuai dengan kapasitasnya ya. Saya juga kurang kurang setuju ya kalau jam terbang tidak menjadi perhitungan. Kan sekarang modelnya pokoknya anak muda, ya anak muda yang bagaimana? mmm, Ya kan? Misalnya Menteri Pemuda tidak harus pemuda kan? Orang yang bisa memikirkan bagaimana pemuda mmm, Indonesia itu yang betul-betul bagus, yang betul-betul ini gitu ya, betul-betul yang harapan untuk memajukan anak-anak muda dan itu tidak identik bahwa Menteri Pemuda harus pemuda, Menteri Wanita harus wanita. Nah ini kan sesuatu pemikiran yang menurut saya sih kok ya nggak tepat ya. mmm, Belum tentu, saya perempuan
bisa saja memikirkan bagaimana kesejahteraan, eee, anak buah atau anggota yang laki-laki, harusnya kan di posisi seperti itu. Jadi kita mendua, satu saat kita tidak mau bicara gender, saat lain kita berbicara kalau menteri wanita ya wanita, ya kan, menteri anak-anak ya harus perempuan gitu. Belum tentu juga gitu kan, kita lihat Bapak Merdeka Sirait almarhum kan luar biasa memikirkan bagaimana anak dan lain sebagainya. Kita harus sudah mulai nggak ada lagi yang seperti itu, semua orang itu sama, haknya sama, sesuai dengan kewajiban yang dilakukan, sesuai dengan kompetisi dan kompetensi yang pernah diraihnya. Oke. Nah itu baru kita akan mencapai apapun yang kita inginkan. Ya orang di sini inginnya bagaimana, tapi tidak ada yang bersifat pragmatis. Enggak yakin saya bersifat pragmatis. Ya memang from zero to hero itu ada proses, jangan dianggap karena aturan kemudian ini kok saya was-was ya, Oke. khawatir ya, itu penting sekali. Oke. Dua pertanyaan terakhir, Mbak. Apa yang Mbak Yanti paling sukai dengan Indonesia? Sebetulnya dengan adanya media sosial, kita mudah sekali melihat dunia ya, Oke. melihat dunia dan sebagainya. Kita punya potensi yang harusnya kita banggakan ya. Sebetulnya dulu kan, ya memang kita dulu kerajaan-kerajaan itu saya kalau belajar tuh mulai hukum pun saya lihat, ternyata hukum lingkungan hidup itu pertama kali oleh Tribuana Tunggadewi dari Kerajaan Majapahit. Sebelumnya kita mempunyai bagaimana hukum pidana Ratu Sima, itu tahun 300-an. Before that itu ada Kudungga. Nah ternyata Kudungga itu sebelumnya juga ada Mataram kuno, misalnya Mataram kuno dan sebagainya. Jadi sebetulnya saya sangat senang dengan kalau kita melihat sejarah Indonesia mulai dari Oke. kerajaan-kerajaannya dan, etika-etika hukum-hukum yang dibangun tadinya. Jadi kita tuh nggak kalah dengan yang Oke. lain gitu ya. Kalau kita berbicara 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 agama kan, pada waktu itu budaya kita kan diawali dengan Hindu, karena ketika di Kalimantan ada kerajaan pertama kali kan ternyata orang India, ya kan, di situ. Di belahan negara yang lain, di tahun itu ada apa, di Arab ada apa, di sana ada apa, kita tuh nggak kalah dalam Hmm. hal persepsi, dalam hal teori, dalam hal berbicara tentang apa sih philosophy of law, philosophy of life, Hmm. philosophy of politics, Hmm. philosophy of uh, build of economic, itu kita nggak kalah gitu ya, karena perdagangan perniagaan Indonesia pun sudah ada. Saya Oke. kaget waktu waktu ada apa ya, sejarah di Cina, ada jejak bahwa ketika dinasti tertentu itu sedang melakukan satu, perayaan kerajaannya, ada sejarah yang mengatakan itu kan sejarah yang dibangun ya, saya juga kemarin lama mempelajari membantu Menteri Pariwisata. Itu ternyata memang pada waktu itu ada upeti atau hadiah dari dari Nusantara, dari Hmm. salah satu kerajaan sebelum Nusantara. Nusantara baru 1300 baru Hmm. terbentuk Nusantara karena Gajah Mada. Before that lebih di sana sudah ada, di mana kita tahu Cina itu 3000 atau 4000 tahun yang lalu dan Islam 1400 tahun yang lalu. Dan yang kalau kita bicara seperti ini, kan berarti kita 2000 tahun yang lalu before Christ, sebelum Masehi ini kan sudah ada kerajaan, sudah ada kehidupan, sudah ada budaya di Indonesia. Jadi sebenarnya saya senang sebenarnya Indonesia itu kalau memang kita bisa menguri-uri, kita Oke. bisa memelihara nilai-nilai luhur yang ada, kita mundur terus sampai dengan ketika kerajaan pertama di Indonesia yang terdokumentasi, belum lagi yang tidak terdokumentasi di Indonesia, tapi dokumennya ada di kerajaan-kerajaan seperti di Cina. Oke. Itu yang disukai adalah sejarah, peradaban, dan kebudayaan. Yang perlu diperbaiki lagi di negeri ini agar negeri ini bisa beranjak lebih baik daripada yang ada sekarang apa? Negara negara ini, mulai dari pendidikannya, mulai dari anak didiknya sampai pejabatnya harus diingatkan kembali bahwa Indonesia itu memerlukan sebutan bahwa Indonesia tetap beradab. Nah Oh, itu, beradab, beradab. civilized. Oke. Kata kunci kita beradab. Jadi
Kita sempat kemarin ya waktu pilpres menurut saya peradabannya mundur itu, Ya. gitu ya. Jadi beradab-beradab itu kan macam-macam. Mulai tadi saya katakan, mulai pendidikan formal, mulai dari budaya, mulai dari point of view of life, bagaimana pandangan hidup itu bagaimana, bagaimana kosmis, Hmm. bagaimana recovery, bagaimana kita memelihara, apa itu makhluk di dunia itu, baik itu tanaman, eee, hewan dan manusia. Kita di antara itu. Oke. Kemarin Mas yang saya sedih banget, saya kemarin bicara di konferensi animal welfare. Ini suatu berita yang menyedihkan. Sekarang banyak sekali konten-konten berisi penyiksaan Hewan. hewan yang dikomoditaskan dan dijual di luar negeri. Dan yang paling banyak, Inggris mengatakan ya walaupun tidak paling banyak, most ya mungkin mungkin paling banyak yang menjual konten itu kok Indonesia. Hmm. Hanya demi Konten. 50 sampai $100 per konten per penyiksaan binatang. Hmm. Ini aja harusnya ini kan ada masalah ini dengan peradaban. Peradaban. Iya, dengan rasa rasa apa ya, rasa kejahatannya itu ya, rasa jahat dan sebagainya. Nah, ini yang apa, memprihatinkan tuh semua itu dibungkus dalam peradaban. Kita mau peradaban apa? Gitu. Oke, Mbak Yanti, matur nuwun. Jadi Matur luar nuwun. biasa. Jadi teman-teman itulah obrolan saya dengan Yanti Garnasih. Ada peringatan yang sebetulnya harus kita waspadai bersama bahwa negara ini ada potensi untuk pecah loh sebetulnya. Kalau kemudian eksploitasi soal etnisitas, eksploitasi soal agama itu terus menonjol ketika kesenjangan sosial dan kesenjangan ekonomi itu kian melebar, ketika hukum kemudian diperjualbelikan. Ingatlah Soviet bahwa negara besar itu kemudian juga bisa pecah karena terjadi berbagai dinamika-dinamika di tanah air. Jadilah bangsa yang kemudian meningkatkan peradaban tetap punya rasa malu. Itulah pesan-pesan dari obrolan saya dengan Yenti Karnasih. Silakan Anda share, silakan Anda komen, silakan Anda subscribe dan memberikan komentar atas pandangan-pandangan itu. Jumpa lagi di Back to BDM dengan tamu-tamu saya berikutnya. Mbak Yenti, matur nuwun. Sami-sami.